Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nikadek Sulastri calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Gianyar. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Pejeng Kelot, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan bertugas untuk agar setiap siswa dapat bertumbuh sesuai kodrat alam dan berkembang sesuai kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan bakat, minat, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat baiknya dan menutupi sifat buruknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka dapat hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Sebelum mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Lalu saya hanya melihat nilai hasil evaluasi murid sebagai hasil akhir kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi ajar lebih penting daripada kemampuan kompetensi lainnya. Saya beranggapan bahwa siswa sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum, karena yang terpenting bagi saya adalah materi selesai disampaikan. Sebelumnya, saya juga menganggap keberhasilan belajar siswa adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya pun sering merasa tidak puas jika murid saya nilainya masih di bawah nilai KKM setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang saya yakini, yang saya pikirkan, dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga kemampuan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan ekspresi, mengemukakan pendapat, dan bebas berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru memposisikan diri sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran, memahami karakteristik murid yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, menghargai perbedaan karakter murid yang unik dan beragam, serta memberikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 berpikir kritis, kreatif,
komunikasi, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Demikian rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.